Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Shalom, 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 shalom yang ada di Instagram, YouTube, Facebook, dan di TikTok, serta yang ada di WhatsApp dan di Telegram. Damai, damai, damai sejahtera bagi Anda sekalian dari Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji Tuhan. Kasih Yesus mengalir dalam hidupku. Kasih Yesus aku rasakan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan dicurahkan saat kami menyembah-Mu. Amin. Sungguh besar, nyata banget loh. Kasih Yesus yang mengalir dan kita rasakan saat kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan si kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Aku merasakan kuasa urapan yang baru mengalir saat aku menyembah Tuhan, saat aku mengandalkannya, saat iman sedang diuji. Aku semua merasakan penyertaan Tuhan.
berdoa bagi Anda sekalian, dimanapun kau berada, penyertaan Tuhan ada atas Anda sekalian. Amin. Angkat tangan bersama, ku rasakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Mujizat terjadi sekarang ini karena kasih Yesus indah dalam hidup kita semuanya. Ketik rame-rame, kasih Yesus indah banget. Terberkati setiap keluarga dan rumah tangga. Hari ini hari yang baik untuk kita bersama-sama boleh merasakan indahnya kasih Yesus, kasih surgawi yang mengalir, yang membabat atas setiap hati dan kehidupan Bapak Ibu yang terkasih. Katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, hidupmu juga ya. Menghiasi hati dan jiwamu. Sudah bisa normal kembali? Ya, minta maaf tadi rupanya beberapa menit saya baru lihat komentar di IG. Ya, apakah sekarang sudah normal? Kiranya sudah bisa kembali stabil ya. Halo semuanya, shalom. Kasih Yesus mengalir. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan Yesus. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup
tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Thank you so much. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih Tuhan, jiwaku, jiwamu akan baik-baik saja. Dalam kasih-Nya kita akan merasa teduh. Amin, amin. Wah, seru banget nih yang live streaming, banyak banget. Dan juga banyak komentar, kesaksian, puji Tuhan. Sehingga kita bisa sama-sama juga boleh merasakan betapa Tuhan sungguh sangat baik dalam hidup setiap kita. Pujian segala perkara yang sudah memberkati jutaan orang, memberikan pengharapan dalam Yesus, kesembuhan dan kekuatan serta hidup yang baru, Pastor bawakan untuk Anda yang terkasih, yang merasa terberkati. Silakan di-share sebanyak-banyaknya, diposting ulang, dibagikan, dan juga kita siapkan hati untuk menerima sabda firman Tuhan Yesus. Penolong yang ajaib, namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Makasih semuanya. Bless you. Dar. Halo Priska. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan setia. Setia banget, Tuhan Yesus itu setia banget. Mana lope-lopenya? Dalam nama Yesus, Hosana, Hosana tempat yang maha tinggi. Haleluya. Tuhan melawat setiap orang-orang benar. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia.
setia, segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Haleluya. Dan ketahuilah Bapak Ibu terkasih, pekerjaan Tuhan itu adalah sempurna. Hore! Senang aku, puji Tuhan, penuh syukur karena lawatan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Siapa yang merasakan ada hadirat Tuhan? Saya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kemarin Pastor itu diajak makan ikan bakar. Dan waktu makan ikan itu disajikan berbagai macam jenis ikan dor. Ya, kita pilihnya satu yang berkuah, palu mara ya, satu yang bakar. Ternyata Tuhan Yesus itu juga suka makan ikan. Ya, dari sana saya mendapat rema, nanti ya Pastor ada berkat mau bikin acara kasih orang makan ikan bakar, ya, biar kesukaan Tuhan Yesus, ya, termasuk menu sarapan Tuhan Yesus itu ikan. Saya rindu nanti, ya, Pastor, jika Tuhan kasih berkat, mau kasih bikin kasih orang makan ikan bakar, biar sarapan itu juga menjadi satu kesukaan kita, karena Tuhan Yesus itu ternyata suka sarapan ikan bakar. Dari mana nih Pastor bisa-bisanya aja. Bahkan di momentum saat-saat ini, di mana pada umumnya gereja-gereja mempersiapkan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saat-saat ini kita memperingati Tuhan Yesus mendatangi murid-muridnya, menampakin mereka sebelum naik ke sorga. Saat itu mereka sedang dalam keadaan putus asa, pergi mancing semalaman, nggak dapat apa-apa. Dalam kondisi putus asa itu, Tuhan Yesus datang dengan keajaiban, datang dengan kasih. Sekalipun dalam tubuh kemuliaan, dia menghampiri murid-murid yang awalnya juga tidak kurang peka. Nah, banyak orang Kristen hari ini yang nggak kurang peka. Mari kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Jadi hari ini Pastor mau sampaikan dua bagian. Satu tadi, ya, pembukaan saja, belum masuk yang intinya. Karena kemarin saya makan ikan bakar, enak ya. Apalagi kalau sambelnya, ada dabu-dabunya, ada cobek-cobeknya, wow. Ada gula merahnya, lezat.
literasi nggak cocok ya. Apa yang saya kasih iya ya, bukan lagi komi. Ada bilang Pastor komi. Kalau kom kan selama ini udah jalan tuh, kita kasih orang makan, kita layani jasmani, rohaninya, puji Tuhan terberkati. Komi, kasih orang makan ikan. Siapa yang mau BBT sama Pastor Randy? Kasih orang makan ikan komi. Ayo. Puji Tuhan. Biar semua rencana yang baik, khususnya bisa jadi berkat bagi sesama, Tuhan memberkati. Perihal tadi sarapan, makan ikan, apakah ini asumsi dari Pastor Randy? Hanya opini saja, tafsiran, ataukah memang ada di dalam Bible mencatat sebelum Tuhan naik ke sorga, sarapan ikan? Ada, ya. Dicatat itu di dalam Injil Yohanes pasal 21, ya. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya. Jadi ini baru intro. Ya, intro. Belum nanti masuk di Time for Bible. Ini intro saja. Yang dari Nias bagaimana? Ya, nanti kalau Pastor ke Nias bikin ikan, nanti kita namanya ikan yang diberkati, kesukaan Tuhan juga kesukaan anak-anaknya. Amin. Wih, banyak banget yang mau. Ya udah, nanti kalau pas Pastor buat hari Minggu mau datang ya silahkan, tapi kalau jauh ya nggak usah. Nanti satu hari Pastor ke sana, ya. Mana nih, saya mau menyapa dulu saudara-saudaraku, kakak, mama, papa yang ada di tanah Papua. Puji Tuhan. Tadi ada yang kasih komentar Papua kelimpahan ikan. Yes. Dukunglah dan tolong bantu dalam doa. Ya. Tanggal 5, tanggal 6 Juli, Pastor Randy akan dalam berkat Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, akan hadir di tanah Papua untuk berdoa. Ya, yang mana akan dilaksanakan, saya tidak tahu persis apakah yang dimaksud dengan Istora Lukas NMB atau Istora Papua Bangkit itu sama, tapi dari undangan yang saya terima kemarin itu venue-nya, itu tempatnya di sana. Jadi orang-orang Papua masih tahulah, ya, lebih tahu daripada saya, karena Pastor Randy ini belum pernah sekalipun sampai di tanah Papua. Senang sekali dalam berkat Tuhan, jika Tuhan izinkan, ya, ke tanah Papua, kita buat komi yuk, kasih orang makan ikan. Ayo. Iya, puji Tuhan, ya, senang sekali. Oh, sama. Terima kasih. Jadi tempat sama. Jadi Pastor Andi nanti tanggal 5 Juli akan berdoa dari Istora Lukas NMB. Ya, puji Tuhan. Beliau adalah almarhum gubernur yang baik, ya. Dan hari ini Pastor bisa dapat kesempatan ke sana.
Sebetulnya dari tahun-tahun kemarin waktu almarhum Bapak Gubernur Lukas NMB masih hidup, sudah meminta Pastor Randy untuk bisa datang berdoa di tanah Papua, tapi belum tercapai. Kalau Tuhan izinkan Juli ini, maka saya minta tolong dukung, tolong doakan agar Pastor bisa sampai ke tanah Papua dan berdoa di sana. Papua hujan kesembuhan, Papua hujan keselamatan, Papua penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Ini informasi, tapi tidak mustahil nanti Pastor bisa berkunjung ke kota-kota seperti Jakarta. Puji Tuhan. Mana sore di Jakarta? Ya. Terima kasih. Iya, kapan ke Bandung? Kemungkinan kalau Jakarta biasa. Baik. Yohanes 21 ayat 9 sampai 14. Silakan diketik. Lalu habis ketik tolong disiarkan ya, biar banyak orang boleh terberkati dengan sharing yang Bapak Ibu lakukan. Yohanes 21 ayat 9 sampai 14. Baik, saya bacakan ya. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api aran dan di atasnya ikan dan roti. Tuh sudah ada tuh di spill ikan ya, ikan. Waktu tiba di darat yang dilihat ada ikan. Ayat 10. Kata Yesus kepada mereka, wah sudah diincar tuh ikan. Kenapa? Rupanya Tuhan Yesus suka makan ikan. Bahkan sebelum meninggalkan murid-muridnya naik ke sorga, lihat ikan, pengen. Ayat 10 berkata, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ini namanya apa? Ikan mujizat. Kenapa? Karena semalam-malaman, kalau kita baca ayat sebelumnya, mereka berusaha sebagai seorang pelaut, nelayan, cari ikan, tidak ada. Tapi ketika Tuhan memberikan firman-Nya, mereka menangkap, tebarkan jalannya. Dikatakan dalam beberapa kisah di Injil, semua jenis ikan atau banyak ya dari jenis ikan. Saya yakin dan percaya Tuhan kasih mujizatnya semua jenis ikan. Saya pernah baca, kalau tidak salah, di tempat itu ditemukan ada sekitar 153 jenis ikan. Itu semua masuk ke dalam jala daripada murid-murid yang berlayar waktu itu. Mereka sebenarnya putus asa loh, tapi karena Tuhan yang berfirman, maka mereka menebarkan jalannya. Lalu akhirnya menangkap sampai hampir koyak, akhirnya perahu lain membantunya saking banyaknya. Nah, ketika tiba orang bakar rica mana ya, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ayat 11, Simon Petrus naik ke atas ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Saya melihat ini jenisnya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu
tidak koyak, hampir koyak tapi tidak koyak. Ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Ayo, sarapan bersama Tuhan Yesus. Breakfast with Jesus. Yesus sarapannya makan ikan loh, ikan segar, higienis, sehat. Siapa yang rindu nanti makan ikan sama Pastor Andy? Saya. Wih, senang sekali bisa makan ikan bersama saudara. Ini namanya, yang betul kisahnya, ikan berkat. Tidak mustahil menjadi ikan kesembuhan. Ini bagi mereka karena sudah putus asa, mau bayar kontrakan, bayar mungkin listriknya, bayar kebutuhan biaya hidupnya, semalaman nggak dapat. Tuhan kasih firman, iman bekerja, mujizat nyata. Ini namanya ikan penyediaan bagi mereka yang butuh ditunjang hidupnya. Tapi bagi Anda yang sedang sakit, biarlah ikan menjadi ikan kesembuhan. Amin, amin. Mari sarapan. Ya, murid-murid tuh bingung, heran, takjub, sampai-sampai tidak berani bertanya kepadanya, siapa engkau? Karena mereka dalam hatinya, mereka yakin ini Tuhan gitu. Ayat 13-14. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Ini contoh yang luar biasa loh, Tuhan Yesus melayani. Milikilah kerendahan hati. Apalagi saudara statusnya sebagai pelayan Tuhan. Ingat loh, pelayan. Makanya Tuhan Yesus itu contoh yang sangat sempurna. Dia melayani. Mari kita sebagai pelayan Tuhan juga punya kerendahan hati, melayani. Terus layani Tuhan Yesus sampai Tuhan datang kembali. Ya, ayat 14, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit antara orang mati. Jadi Yesus bangkit hari ketiga, hari ke-40 itu naik ke sorga, lalu 10 hari setelah itu atau hari ke-50 terjadi pencurahan Roh Kudus, Pentakosta. Jadi ketika Yesus bangkit sampai sebelum naik ke surga, fase di tengah-tengahnya beberapa kali Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Salah satunya itu tadi, ajak makan ikan. Ya, siapa yang suka makan ikan? Wah, puji Tuhan. Siapa yang baru tahu hari ini, ternyata Tuhan Yesus suka sarapan ikan saya. Siapa yang rindu satu hari bersama Pastor Andy, boleh makan ikan yang diberkati saya. Kalau saudara misalnya terberkati dan saudara mau mengajak saya makan ikan, mari. Iya, puji Tuhan, terima kasih. Baik, tadi sedikit tuh mengapa thumbnail di YouTube Pastor tampilkan ini, karena kemarin saya makan ikan dan lihat banyak jenis ikan. Baik, nah sekarang baru kita masuk di Time for Bible. Firman Tuhan akan memberkati kita, khususnya yang terkasih. Kalau hari ini engkau mudah takut,
sedang takut atau gampang khawatir, firman Tuhan ini akan menjadi jawaban dan terang dan keberanian engkau melangkah optimis, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, dan kita berada di jalurnya Tuhan. Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 4, ya, mulai ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Kita akan bicara, kita akan sharing, kita akan dengar firman, supaya saudara-saudara tidak lagi punya alasan-alasan mau suka takut, ya. Baik, silakan diketik rame-rame Markus 4, 35 sampai 41, lalu tolong siarkan, ya. Siarkan sebanyak-banyaknya ke WhatsApp Anda, ke link medsos Anda, supaya banyak orang boleh mendengar tentang Yesus. Ada tertulis dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, dan selamat mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Masalah mulai datang. Jadi saudara, jangan anggap bersama Yesus engkau tanpa masalah. Masalah bisa datang, bahkan silih berganti. Tidak ada orang yang tahu kapan hari ada masalah, tapi setiap orang berpotensi setiap hari alami masalah, seperti murid-murid. Masalahnya mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, akibatnya air itu menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Masalah, mereka bisa mati tenggelam. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Sebetulnya saya bisa sorot di hal di sini, mengapa mereka membiarkan Yesus di buritan. Ini satu rema buat saya dan saya share kepada Anda sekalian. Yesus tidak harus di buritan hidup kita. Yesus harus ada di tempat yang pertama dalam hidup kita. Demikian pun harusnya mereka menyiapkan Yesus tempatnya bukan di buritan kapal, tetapi di tempat yang terbaik. Bicara soal remanya apa? Biarkan Yesus yang pimpin hidup kita. Jangan engkau menaruh Yesus di tempat di belakang. Yesus adalah gembala yang baik. Gembala Israel itu ketika menggembalakan berbeda dengan gembala di Indonesia. Kalau gembala kambing domba itu menggembalakan di Indonesia, itu dari belakang dia hus. Dia pandu dari belakang dengan hus tongkat gembalanya. Itu kalau gembala di Indonesia yang saya tahu ya.
Tapi gembala di Israel itu menggembalakan mereka berjalan di depan gitu. Dan domba-dombanya itu mengikut dari belakang. Ya, maka dikatakan kita pemazmur, ia membawa kita ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa domba-dombanya. Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembala yang baik. Bahkan almarhum Presiden Bapak Gus Dur mengatakan, pernah saya lihat video waktu doa bersama, beliau hadir, beliau berkata, Yesus bukan gembala yang baik, melainkan Yesus adalah gembala yang terbaik. Iya, Tuhan adalah gembala yang terbaik. Ia menyegarkan jiwamu, yang baringkan kita di padang rumput yang hijau, gada dan tongkatnya yang melindungi kita semuanya. Itulah perbedaannya tadi antara gembala yang ada di Indonesia dan gembala yang ada di Israel. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Mereka membangunkan Yesus yang tertidur di buritan kapal. Ayat 39, Yesus pun bangun, lantas menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi orang yang dikuasai ketakutan, kepercayaannya sirna. 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Satu perikop kita membaca kisah bagaimana Tuhan menolong mereka saat ada masalah air masuk ke dalam perahu mereka. Yesus adalah penolong yang setia. Saya mau sorotin satu bagian, satu kalimat sebelum saya akan berdoa bagi Anda terkasih, yaitu Markus 4 ayat 40. Ketika Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Ketik rame-rame kalimat ini, mengapa kamu takut? Silahkan ketik rame-rame, mengapa kamu takut? Ya, why? Mengapa kamu takut? Kalau engkau terus takut, maka di mana kepercayaanmu? Kalau engkau terus ada apa-apa dikit-dikit takut atau saudaranya khawatir, cemas, gelisah, itu berarti engkau tidak percaya ada Tuhan di hidupmu. Kalau engkau takut, segala keyakinanmu luntur. Nah, saya mau sampaikan beberapa hal kiranya menjadi obat bagi Anda yang sedang takut, sehingga setelah ini saudara tidak lagi gampang takut, tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Beberapa alasan mengapa orang percaya sering masih takut, padahal mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Hal yang pertama saya sampaikan di sini adalah karena orang percaya ini ketika ada masalah datang atau disebut pergumulan atau tantangan hidup, Bapak Ibu terkasih, mereka lantas fokus kepada masalah itu. Mereka lupa
ada Tuhan yang menyertai mereka. Saya beri contoh saja. Misalnya di Alkitab ada ratusan kali berkata, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Artinya setiap hari Tuhan mau bilang kepada kita, jangan takut. Memang dunia di sekitar kita, di mana kita hidup, habitnya kita, ketakutan bisa datang kapan saja dengan berbagai menu yang tersaji. Tapi tiap hari Tuhan berkata, jangan takut. Artinya Tuhan berkata tiap hari ingatkan kita, jangan takut. Tapi ketika satu lembar surat MRI atau satu kalimat dari dokter berkata, ada gangguan kesehatanmu, hanya satu kata dari dokter, kenapa ratusan janji Tuhan, bahkan ribuan, itu luntur dari hidup Anda? Karena takut. Ketakutan yang menghantui Anda melunturkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Semua janji Tuhan itu menjadi seperti sirna ketika engkau takut. Saya mau sampaikan konsep pembalikan secara rohani yang benar. Ratusan janji Tuhan berkata jangan takut. Tapi saat satu kalimat dokter berkata sesuatu yang meresahkan, engkau takut, dan ratusan janji Tuhan seperti sirna. Saya mau sampaikan konsep pembalikan yang benar saat ini. Apa itu? Seharusnya ratusan vonis dokter tentang suatu hal yang menyangkut kesehatanmu, seharusnya ini yang benar, itu patah. Cukup satu kata dari Sang Raja kita, yaitu Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Jangan dibalik-balik. Prinsip iman itu harus teguh dan dihidupin. Masa ratusan janji Tuhan yang sudah mengatakan jangan takut, lantas hanya satu kata dokter, kamu takut, kamu tidak percaya. Karena ketika engkau takut, kepercayaanmu luntur. Saya mau sampaikan kebenaran hari ini, kebenaran hakiki. Sekalipun ratusan vonis dokter yang datang kepada Anda, ketahuilah, satu kata dari Sang Raja kita, Yesus Kristus, firman-Nya, maka semua ratusan kata-kata yang membuat engkau takut patah, sirna, menjadi tidak akan mempang kena atas Anda. Maka ketika ada masalah datang, tetap fokuslah kepada janji Tuhan. Jangan engkau fokus kepada apa yang manusia serang, melemahkan, menjatuhkan. Jangan. Hidupmu berharga. Itu bagi Tuhan. Manusia mungkin bisa melemahkan, tapi Tuhan setiap saat menguatkan kita semuanya. Mari Bapak Ibu sekalian, mata kita tertujulah kepada Tuhan. Amin. Amin. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kenapa kita gampang takut?
karena iman kita belum diuji. Pastor, di mana ujian iman? Waktu ada masalah. Jadi masalah tidaklah seharusnya kita jauhin atau kita hindarin. Kita udah berbuat baik, udah jujur, udah benar, masalah bisa datang. Tapi lewat iman, kita jadikan masalah sebagai kelas untuk kita naik level. Karena meskipun kita berkata saya percaya Tuhan, tapi iman itu perlu dilatih. Dan latihan iman adalah ketika masalah datang, apakah engkau melemah ataukah engkau jadi kuat untuk hadapi tantangan hidupmu. Ya, jadi ketika engkau mau takut, di situ diperhadapkan kepada Anda, apakah engkau mau tidak percaya ataukah engkau praktekkan imanmu kepada Tuhan Yesus. Kenapa masih kita gampang takut? Yang berikutnya kan, karena kita ini masih otoriter memegang kendali atas hidup kita sendiri. Kita berkata, mungkin di antara saudara banyak orang beriman, orang percaya, tapi kamu masih men-take over sendiri dirimu. Kau belum berserah. Semua masih dalam kendalimu. Engkau pegang kuat-kuat, harusnya di hadapan Tuhan, lepaskan. Biar Tuhan yang ambil alih. Saya percaya kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada, termasuk penyakit. Out, heal, free in Jesus name. Takut itu datang menguasai kita karena kita ambil sendiri. Tuhan minta untuk kita berserah. Memang kadang kita tidak selalu harus 1000% paham logika. Tetapi saat kita belajar percaya penuh secara total, menyerahkan hidup kita, termasuk pergumulan kita, itu berarti kita sudah menyerahkan hidup kita untuk ada dalam kendalinya Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kiranya Yesus diberkatilah engkau. Puji Tuhan. Yesus diberkatilah engkau. Puji Tuhan. Diberkatilah engkau. Puji Tuhan, diberkatilah engkau. Puji Tuhan, diberkatilah. Diberkati, diberkati. Angkat tangan saudara yang dalam pergumulanmu, diberkatilah engkau. Angkat saudara, letakkan di dadamu yang ada sakit, diberkatilah engkau dengan kesembuhan. Puji Tuhan, jangan takut lagi ya. Tebarkan jalamu, beritakan kesaksian. Kalau belum ada kesaksianmu, tebarkan jalamu, biarkan imanmu diproses untuk asa. Tebarkan jalanmu untuk engkau membawa jangkau jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Puji dan syukur semua yang sudah saya doakan diberkati sehat. Tidak satupun yang dilalui. Hadirat Tuhan yang begitu kuat saat ini dalam hidupku, dalam pelayanan ini, memberkati setiap pemirsa terkasih dimanapun berada. Dalam nama Yesus. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih, saya sebelum akan berdoa untuk berkat air minum dan minyak, saya mau sampaikan ada kesaksian lebih dahulu. Nanti setelahnya doa berkat kita bisa sama-sama selesai. Saya lebih dulu sampaikan kesaksian karena hari ini kesaksian tidak banyak, hanya 2 atau 3 saja, sehingga sama-sama bisa kita boleh mendengar dan dikuatkan ya sebelum Bapak Ibu terima doa berkat. Adapun kesaksian di Time for Testimony yang pertama datang dari Ahiram 390. Puji Tuhan, Pastor saya mau bersaksi, anak saya namanya Mike yang ada sakit, dia pusing, sesak napas, batuk, dan gangguan pada kepalanya. Pasca didoakan oleh Pastor Andi Simon, diberkati langsung sembuh. Betul berkat Tuhan itu nyata karena anak saya sudah disembuhkan. Puji Tuhan. Datang dari 5962. Shalom Pastor, terima kasih pelayanannya, doa minyak dan air. Habis ini kita akan doakan minyak dan air bagi Bapak Ibu yang mau, silahkan disiapkan ya. Yang mau saja, yang nggak mau nggak apa-apa ya. Kami nggak ada pelayanan kirim mengirim ya. Kami semua mendoakan online, kecuali saudara di Balikpapan datang ambil gratis ya. Ini kesaksian tentang pelayanan doa minyak dan air yang diberkati. Puji Tuhan, cucu yang bernama Sirah Nicole itu ada gangguan kesehatan. Puji Tuhan ya, bukan hanya kesehatannya, panas badan tinggi, ada gangguan di tenggorokan dan juga amandel. Apa yang terjadi setelah didoakan, dia sembuh. Lalu diadakan kembali pemeriksaan dokter dan menyatakan cucumu sudah sehat, sudah sembuh. Saya bersaksi lewat doa berkat air dan minyak, cucu saya Sira disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Maka sama-sama Ibu Sri Suparti terberkati. Next. Datang dari Malaysia ya, depannya plus 601, akhiran 4842. Pastor Shalom, saya Siska dari Malaysia ingin buat kesaksian tentang pelayanan doa Pastor Randy dan air kesembuhan ya. Bagi orang yang sudah didoakan, mereka dapat berkat, mereka sebut air kesembuhan. Ya, ada yang menyebut air doa. Puji Tuhan, lewat air kesembuhan, mujizatnya nyata, yaitu anak kami bernama Elena disembuhkan dari sakit penyakit dan juga berhenti dari pendarahan. Padahal anak kami ini baru umur 2 tahun loh Pastor, tapi sudah mengalami sakit seperti itu. Puji Tuhan, berkat pelayanan Pastor Andi Simon, live streaming, anak saya sekarang sudah disembuhkan. Berkat Tuhan, anak saya normal. Terima kasih Pastor, tetap sehat, banyak jiwa-jiwa disembuhkan dalam nama Yesus. Kesaksian sudah selesai dan sekarang Pastor akan mohonkan berkat untuk doa air minum dan minyak bagi Anda sekalian yang mau saja. Yang mau saatnya angkatlah air di tangan Bapak Ibu terkasih, dan kalau ada minyak mau diberkati, angkatlah minyak itu. Puji syukur, puji Tuhan, Tuhan selalu baik, kasih-Nya nyata. Dengan tangannya terangkat, saya berdoa,
Diberkatilah setiap air minum dan minyak di tangan Anda yang terkasih. Diberkati dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil. Lewat pelayanan doa, orang-orang sakit, orang yang cacat, orang yang dalam kondisi lemah tubuh, bahkan mereka yang kritis, aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh mereka. Melalui pelayanan doa ini, mereka semua yang percaya kesembuhan ilahi diberkati sehat, diberkati sembuh dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Silahkan diminum airnya, karena di tangan Anda sekarang sudah menjadi air yang terberkati. Puji Tuhan, yang ikut live ini juga kalau ada pergumulan ekonomi, saya ini juga dulu banyak utang sampai miliaran. Tapi puji Tuhan, berkat Tuhan, kesetiaan sama Tuhan, Tuhan memperhitungkan hari ini utang-utang itu karena berkat Tuhan udah lunas. Iya, Pastor ini juga baru dipulihkan dari pilek dan hacing-hacing. Iya. Tadi udah doa berkat kah? Belum ya? Oke. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu terkasih dan terimalah berkat dari Tuhan untuk kita semuanya. Diberkatilah dengan kesehatan, tubuhmu diberkati. Diberkatilah keluarga rumah tanggamu, masa depanmu diberkati. Diberkati, disertai, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Apa yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, namun semua dalam proteksinya Tuhan Yesus Kristus. Ingat, jangan takut. Jangan dikuasai ketakutan. Ketika ketakutan datang, di situ engkau harus melihat tetap janji Tuhan sempurna. Kuasanya bekerja atas hidupmu dan melindungi kita semuanya. Bapak Ibu terkasih, Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia adalah Bapa yang senantiasa menyinari wajahmu dengan wajahnya yang penuh kemuliaan dan memberikan kita kasih karunia, shalom, damai dan sejahtera. Masuklah di hari yang itu, Tuhan menyertai kita semuanya dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia,
setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku kau nyata, di gelap kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasihmu. Yesus, kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadiratmu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berubah. Kasihmu takkan berubah. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berubah. Tiada yang sepertimu, kekal kasihmu. Yesus, kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadiratmu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berubah. Kasihmu takkan berubah. Penuh kasihmu, kekal bersihmu. Yesus, kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah.